Gunung Merapi kembali meletus pada Selasa pagi sekitar pukul 5:22 waktu Indonesia Barat. Letusan disertai dengan luncuran awan panas tersebut juga mengakibatkan terjadinya lontaran material dan kolom asap hingga mencapai 6.000 meter dari puncak Gunung Merapi. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta menyatakan letusan terjadi akibat adanya tekanan gas yang besar dari magma Gunung Merapi. Letusan eksplosif yang tidak disertai dengan demorfasi atau tanda-tanda akan terjadinya letusan tersebut mengeluarkan guguran awan panas hingga mencapai 2 km ke arah Kali Gendol. Meski pergerakan magma dari dalam Gunung Merapi juga terus terjadi, namun belum dapat diketahui apakah nantinya magma akan muncul ke permukaan atau tidak. Penyebabnya tadi saya sampaikan bahwa ada gas ya, jadi ini masih seperti yang kemarin bahwa sekarang ini adalah erupsi dominan gas ya, tapi kan ada magmatisnya ya. Jadi kalau yang dulu-dulu freatik itu gas murni, tidak ada material magmatis. Yang ini kan sudah sejak bulan Agustus tahun 2018 kan sudah keluar magmanya ya. Nah ini mengindikasikan tapi dominan masih gas. Itu tekanannya besar sampai 6 km itu berarti tekanan ya, tekanan gasnya lebih besar dari yang kemarin ya. Sementara itu, sebaran abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi tersebut menyebar ke arah utara dan timur dan mengakibatkan sejumlah daerah dilanda hujan abu. Hingga saat ini status Gunung Merapi tetap dipertahankan dalam level 2 atau waspada. Fauzan Ahmad, Jogja TV. Wah, ngeri lur. Bolah, imut tunai dah. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 meminta masyarakat untuk tidak khawatir dan was-was terhadap aktivitas Gunung Merapi yang kembali erupsi. Menurut Sultan, justru dengan erupsi tersebut lebih aman daripada meletus. Pemda DIY tidak akan melarang atau menutup aktivitas penambangan karena masyarakat sekitar Merapi dinilai sudah hafal dengan kondisi tersebut, sehingga mereka memahami apa yang mesti dilakukan. sudah 6 kilo nggak? Ya, merapopo. Erupsi itu lebih baik daripada meletus. Begitu. Kalau meletus itu ke atas. Kalau erupsi itu hanya wong Jawa kan dredek, hanya lewat bawah. Ya kalau itu disumpeli malah repot. Gitu loh. Biasa, memang Merapi itu aktif di dunia. Meski hingga sekarang ini tidak melarang aktivitas penambangan di sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi, namun masyarakat diharapkan tetap waspada. Hari Atmaja, Jogja TV. Wah. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengeluarkan himbauan sekaligus kewaspadaan terhadap virus corona, menyusul adanya 2 warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus tersebut. Instruksi ini adalah permintaan untuk melakukan kesiagaan corona di berbagai level, baik itu di Dinas Kesehatan, Wali Kota, Bupati hingga ke fasilitas kesehatan, di puskesmas dan rumah sakit, hingga di bandara. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk tidak panik ataupun khawatir yang berlebihan, apalagi melakukan aksi borong masker yang membuat stok di berbagai apotek dan supermarket di DIY kosong. Menurut Sultan, masker hanya dipakai mereka yang sedang dalam kondisi sakit. Ya, saya berharap tidak sampai di situ. Ya kan, kalau kita sehat nggak usah pakai masker, nggak apa-apa. Nah, kecuali kalau kita mau flu, ya itu pakai masker. Bukan masalah sehat supaya tidak kena corona terus nganggo masker, bukan itu. Masa dalam menaikkan status siaga corona itu apa tidak menimbulkan kepanikan ke warga? Ya nanti kita pertimbangkan, saya tidak bisa menilai kebijakan, nanti itu kebijakan berdasarkan keyakinannya sendiri-sendiri. Nanti kita bicarakan. Sementara itu, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengungkapkan, instruksi Gubernur DIY ini bukan menaikkan status siaga corona, namun lebih pada dorongan agar berbagai lembaga di DIY melakukan kesiapsiagaan corona. Corona tadi seperti apa itu Pak? Jadi sebetulnya bukan menaikkan Corona tadi seperti apa itu Pak? Jadi sebetulnya bukan menaikkan Status. tapi supaya kesiapsiagaan yang dilakukan oleh beberapa pihak, para pemangku kepentingan itu supaya lebih diperhatikan. Jadi nanti Pak Gubernur menandatangani instruksi yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan, baik itu di rumah sakit, di Bupati Wali Kota, UPD yang ada. Gitu. Sudah ditandatangani Pak instruksi? Ya, hari ini sudah jadi. Sudah jadi. Itu berupa instruksi atau Instruksi instruksi gubernur ya Pak? Ya.
Instruksi kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona ini tidak hanya sekedar untuk menjalankan prosedur pengamanan dan penanganan kasus terinfeksi saja, namun juga pada upaya pencegahan agar kasus tersebut tidak semakin merebak di berbagai wilayah di tanah air. Hari Atmaja, Jogja TV. Dalam 2 hari ini pemerintahan memang sedang mengaitkan corona seperti itu, di mana menyusul 2 warga negara Indonesia yang memang terjangkit positif. Ini hasilnya positif untuk corona, dan beberapa wilayah pun juga sudah menyatakan mereka siaga, seperti di wilayah Jawa Barat dan juga Bali, seperti itu yang memang sudah meningkatkan kewaspadaan menjadi siaga untuk daerah tersebut, dan diharapkan juga ini segera tertangani, dan diimbau juga nih untuk masyarakat jangan terlalu berlebihan untuk khawatir dan menjadi latah untuk membeli mungkin antiseptik yang memang bisa digunakan seperti hand sanitizer, hand soap, dan juga masker seperti itu, karena di Yogyakarta untuk stok masker sendiri, hand sanitizer sendiri sudah habis langka, dan berujung pada naiknya harga kedua benda ini yang menjadi sangat mahal seperti itu. Benar sekali, dan yang pasti panic attack bisa dibilang seperti itu sudah terjadi di Yogyakarta kemarin, bahkan banyak warga masyarakat yang mengatakan begitu susah sekali mencari masker meskipun ada pun harganya sangat mahal. Bahkan itu juga dimanfaatkan oleh oknum, begitu bisa dibilang oknum yang kemudian menjual secara eceran dengan harga yang sangat tinggi, dengan sangat mahal, bisa dibilang seperti itu. Satu masker itu dijual dengan harga Rp8.000 begitu ya. Dan mudah-mudahan saja ini percaya sama pemerintah, karena biar bagaimanapun 2 warga negara Indonesia yang dinyatakan positif corona ini juga sudah keadaannya semakin membaik begitu ya. Dan tidak perlu panik berlebihan yang pasti, karena penanganan dari pemerintah ini sudah sesuai dengan standar yang dilakukan dunia. Iya, benar. Baik pemirsa, kita akan jeda kembali. Usai pariwara akan kami hadirkan informasi terkait Kabupaten Bantul yang tidak akan menaikkan pajak atau PBB di tahun 2020 ini. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain Lebaran. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur di wilayah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ini membuat sebuah tebing di Desa Pengilon, Kecamatan Bulu, Temanggung, Jawa Tengah longsor. Dan akibat longsoran tebing ini memutuskan jalan antar desa dan memadamkan listrik di wilayah setempat. Petugas gabungan yang terdiri dari personil BPBD, TNI, relawan, dan warga Selasa siang sibuk membersihkan material longsoran tebing di Desa Pengilon, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Belum tibanya peralatan berat membuat upaya pembersihan berjalan lambat karena banyaknya material longsor di lokasi kejadian. Kasih Pemerintahan Desa Pengilon Nurkolis mengatakan musibah longsor diduga disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur Desa Pengilon. Kontur tanah yang labil membuat tebing setinggi 5 meter longsor dan menutup jalan. Selain itu, longsor juga sempat memutus jaringan listrik di Desa Pengilon. Upaya pembersihan material longsor saat ini difokuskan untuk membuka jalan penghubung antar desa, yakni Desa Pengilon dan Pasuruan, agar mobilitas masyarakat tidak terhambat. Selama jalan tersebut masih tertutup, warga di Desa Pengilon dan Pasuruan harus memutar lebih jauh hingga 3 km. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Itu ya, hujan lebat, dua kali. Kan hujan pertama lebat, terus kan udah ini reda kan gitu. Hujan lagi ya, pas yang terakhir itu
ini listrik langsung padam. Nggih. Padam, ada laporan langsung menuju ke lokasi. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Ahmad Farizal, Jogja TV. Ya, kalau di Temanggung ini longsor begitu ya yang memutuskan jalur penghubung begitu, yang mudah-mudahan saja ini segera tertangani begitu dan tidak terjadi khususnya di Yogyakarta, karena kita ketahui kalau kita melihat secara kontur begitu ya, Yogyakarta banyak sekali usaha di Kabupaten Bantul, ada Kulon Progo dan juga di Gunung Kidul yang memang perbukitan begitu yang rawan terhadap hal-hal seperti ini, meskipun sebenarnya sudah ada pemetaan begitu dari BPBD begitu. Biar bagaimanapun warga masyarakat tetap harus waspada karena hujan dengan intensitas tinggi atau cuaca ekstrim ini diprediksi masih terjadi dalam beberapa hari ini. Iya benar sekali, dan di Yogyakarta juga sudah mulai hujan dengan intensitas tinggi ini sudah mulai beberapa hari terakhir, di mana kemarin juga sempat hujan deras dan menyebabkan banjir di beberapa titik di Yogyakarta seperti itu. Diharapkan masyarakat juga tetap waspada dengan adanya hujan dengan intensitas tinggi yang memang ini sudah masuk bulannya seperti itu dan belum ada puncak dari musim penghujan untuk kali ini tentunya. Kita ke wilayah Bantul, pemirsa. Meskipun di sejumlah wilayah masyarakat banyak yang mengeluhkan tentang besaran kenaikan pajak bumi dan bangunan, namun di tahun 2020 ini dari Pemkab Bantul belum menaikkan PBB P2-nya. Tahun politik ditengarai menjadi salah satu faktor penyebab Pemkab Bantul menunda kenaikan besaran pajak kepada masyarakat. Ditemui usai menghadiri penyerahan SPT tahunan PBB P2 tahun 2020 di Gedung Induk Pemkab Bantul, Bupati Bantul Suarsono mengaku tidak menaikkan besaran pajak PBB untuk tahun 2020 ini. Besaran tagihan pajak masih sama dengan tahun 2019 dan diharapkan segera bisa dibayarkan oleh para wajib pajak di seluruh Kabupaten Bantul. Bupati bahkan mengagendakan adanya pembebasan tagihan pajak PBB bagi masyarakat yang menghuni rumah yang tergolong tidak layak huni. Sekitar 10.000 warga kurang mampu akan mendapatkan pembebasan pembayaran PBB untuk tahun 2020 ini. Prinsip saya hidup itu andai kata itu saya. Jadi prinsip hidup saya itu andai kata itu saya. Ya saya contohkan tadi bahwa rumah saja kita bantu, masih kita minta pajak dari mereka penghuni rumah tidak layak. Jadi pikiran saya, jadi tadi saya mantap prinsip saya andai kata itu saya. Jadi andai kata saya itu yang menerima bantuan itu rumah tidak layak kok masih harus mikirkan bayar pajak. Kurang pas gitu bagaimana? Ya, makanya saya perintahkan kepada dari pajak atau kepada AD, iso itu didata, digratiskan kurang lebih 10.000. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Trisna Manurung mengaku besaran pajak Bantul masih sama dengan tahun 2019, yakni di kisaran 70 hingga 80 miliar. Yang membedakan dengan tahun sebelumnya, cara pembayaran pajak untuk tahun ini akan lebih mudah. Dalam SPT sudah disertakan barcode khusus sehingga wajib pajak tinggal datang ke bank atau loket pembayaran pajak keliling. Nantinya barcode akan di-scan dan muncul jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Dengan adanya barcode ini maka potensi kesalahan dalam pembayaran pajak akan bisa diminimalisir. Itu sekarang menyampaikan secara simbolis SPT PBB tahun 2020 ke wajib pajak. Sekarang ini ternyata kita memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan ada beberapa inovasi yang sudah kita lakukan. Kalau dari sisi format SPT sekarang itu kan sudah pakai barcode, artinya mempermudah bagi petugas teller ataupun petugas kami yang di mobil keliling itu tidak input 18 knob digit yang kemungkinan salahnya kan sangat tinggi. Tinggal pakai scanner barcode kemudian langsung bisa dibayarkan. Anang Jainuddin, Jogja TV. Ya, ini buntut kemarin di mana di Sleman menyatakan kota Yogyakarta yang memang mengumumkan bahwa ada kenaikan dari pajak bumi dan bangunan seperti itu, di mana warga pun juga protes terkait dengan kenaikan tersebut. Bantul masih aman karena memang tahun politik seperti itu harus menunda untuk kenaikan pajak, dan memang ini juga sudah dari Pemkab sendiri di Bantul sudah menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan ini masih
ditunda dulu, dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada beberapa langkah yang memang dilakukan agar nantinya beberapa pajak yang dibayarkan ini juga jelas seperti itu besarannya, dan juga mungkin ada dendanya seperti apa juga sudah dilakukan dengan baik. Gitu. Dan yang pasti karena tadi alasannya adalah tahun politik bisa dibilang seperti itu, kita ketahui bersama bupati dan wakil bupati pecah kongsi begitu di sini ya. Jadi mungkin warga masyarakat yang bisa berasumsi begitu ya. Ini mungkin sebagai sarana inilah, sarana itulah, dan itu memang muncul di masyarakat seperti itu, makanya ada kebijakan seperti ini. Berbeda dengan di kota Yogyakarta begitu pemirsa, karena bahkan ada kenaikan yang kemarin sempat mencapai 400%. Dan itu pun dari Pemkot juga sudah menyatakan bahwa itu sudah dihitung berdasarkan nilai lahan seperti itu, dan akhirnya bisa mengerucut ada kenaikan hingga sebesar 400% begitu. Baik, kita informasi berikutnya pemirsa, ada 60 perguruan tinggi se-Jawa ini yang tergabung dalam BEM Nusantara menggelar konsolidasi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan pertemuan tersebut untuk membahas berbagai isu dalam negeri yang tengah menjadi polemik nasional seperti hukum, sosial, ekonomi kebangsaan hingga pencegahan radikalisme dan juga terorisme. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Jawa ini menggelar konsolidasi untuk membahas sejumlah isu nasional yang sedang menjadi polemik di tanah air. Pertemuan ini diikuti sekitar 60 perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa BEM Nusantara. Dalam kegiatan ini sejumlah pemateri seperti anggota DPR RI Idam Samawi dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi juga dijadwalkan menjadi pemateri. Hasil dalam konsolidasi BEM Nusantara se-Jawa ini akan dibahas dalam temu nasional bulan April di Surabaya. Jadi yang pertama di konsolidasi ini memang agenda nasional yang sudah kita sepakati. Di temu di Bandung, pratemu di Bandung tahun kemarin. Nah, jadi konsep konsolidasi ini yang dimana kita mengangkat gagasan-gagasan dari wilayah-wilayah se-Jawa yang bakal ditawar di Surabaya di temu nasional nanti bulan 4. Selain penguatan ideologi Pancasila bagi kalangan mahasiswa, BEM Nusantara se-Jawa ini juga membahas persoalan radikalisme dan terorisme yang berkembang di tanah air. Sebagai kaum intelektual, BEM Nusantara memiliki andil dalam membantu pemerintah melakukan pencegahan paham radikalisme dan terorisme, khususnya di lingkungan kampus masing-masing. Ya, kami BEM Nusantara tentu semaksimal mungkin ya walaupun kami mengkritik pemerintah, tapi dipastikan bahwa kami menolak, ya tidak mendukung radikalisme. Tentu karena radikalisme itu yang menjadi satu faktor yang akan menyebabkan perpecahan, sehingga kami di BEM Nusantara tetap Pancasila, kemudian kebangsaan dan sebagainya yang menjadi kajian kami sebelum kami selanjutnya mengkritik tentang regulasi kebijakan pemerintah. Aliansi Mahasiswa BEM Nusantara menilai paham radikalisme menjadi bagian dari kekacauan konflik berbagai daerah di Indonesia dan ancaman terhadap kehidupan kebangsaan dan kebinekaan di tanah air. Fauyan Ahmad, Jogja TV. Ya, mungkin ini adalah isu nasional atau polemik yang terjadi di secara nasional begitu, yang mungkin begitu bisa akan sedikit terlupakan ketika ada corona masuk di Indonesia. Mungkin hanya segelintir yang akan memikirkan isu-isu tersebut begitu. Makanya di sini ada BEM Nusantara yang merupakan terdiri dari 60 perguruan tinggi se-Jawa ini kemudian berkonsolidasi di Yogyakarta membahas berbagai isu nasional yang tentu saja ini menjadi polemik di tengah masyarakat, jelas saja, dan yang pasti mereka tetap berpegang pada Pancasila dan kebinekaan Tunggal Ika di sana. Dan juga mahasiswa sendiri juga diharapkan juga mereka juga konsen dalam menangani dan juga menangkal dari radikalisme yang memang ada beberapa mungkin dari perguruan tinggi yang mungkin disinyalir banyak sekali ikatan-ikatan yang memang masuk dalam terkait dengan radikalisme dan lain sebagainya, dan ini juga digunakan sebagai menyuruhkan suara seperti itu agar nantinya kita sebagai warga masyarakat terutama mahasiswa juga bisa bersama-sama menangkal isu-isu saat ini, radikalisme, yaitu terus ada terorisme dan lain sebagainya yang memang
bertentangan seperti itu dengan nilai-nilai Pancasila yang memang harus Iya. diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemirsa, saja kami masih memiliki informasi ekonomi dan bisnis untuk Anda sesaat lagi. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Tour de Klaten, ratusan pembalap dari berbagai daerah. Selaku pihak promotor yang sudah mengadakan event Fortuna Team, terbuat dari kayu dan digunakan oleh suku Ainu. Di mana saat itu seni untuk bertempur dan mempertahankan diri sudah dikenal dalam bentuk yang masih sederhana. Sepeda gunung yang baik harus mempunyai sejumlah roda gigi sehingga pengendara tidak terganggu selama perjalanan. Ya, pemirsa, sejumlah anak muda di Yogyakarta ini membangun usaha di sektor properti berupa penyedia jasa informasi indekos atau hotel melalui jaringan internet dengan aplikasi Jurkam atau singkatannya dari Juragan Kamar. Aplikasi ini sendiri memudahkan pemilik properti untuk memasarkan produknya serta memudahkan wisatawan yang hendak mencari kos sebagai tempat tinggal sementara. Inilah sekelompok anak muda di Yogyakarta yang kini tengah membangun jaringan bisnis di sektor properti bernama Jurkam atau singkatan dari Juragan Kamar. Usaha ini bergerak di bidang jasa penyedia informasi kos dan hotel yang dapat diakses melalui sambungan internet. Melalui aplikasi Jurkam, muda-mudi ini berupaya memberikan kemudahan bagi wisatawan ataupun masyarakat yang ingin memperoleh informasi hotel dan kos lengkap dengan kondisi ruangan dan harga sewa. Usaha yang dijalani hampir 1 tahun ini mampu menyerap tenaga kerja muda milenial dengan memanfaatkan kemajuan teknologi internet. Ratusan hotel dan kos telah menjadi rekanan. Bisnis jasa manajemen hospitality bagi para pemilik bangunan gedung hotel hingga kos-kosan ini merupakan aplikasi bisnis manajemen hospitality asli Indonesia. Bisnis properti yang diprakarsai oleh Muhammad Dafa Trinanda, 19 tahun. Mahasiswa aktif di Fakultas Bisnis dan Ekonomi UGM ini mampu menyebar cepat ke seluruh Yogyakarta dan berbagai daerah di tanah air. Pada umumnya aplikasi ini sudah banyak, hanya saja yang membedakan kami punya 2 paketan penjualan aplikasi. Di aplikasi ini, satu, kami membantu para pencari kos, pencari apartemen, pencari hotel, pencari penginapan, hotel budget, dan lain-lainnya di Kota Jogja maupun di seluruh Indonesia. Nah, aplikasi ini juga dibuat untuk memudahkan mereka yang akan mencari penginapan tersebut dengan banyaknya promo-promo yang menarik. Nah, promo-promo ini juga belum didapatkan sih di partner-partner kita yang lain. Kami pendatang ya, untuk Juragan Kamar aplikasinya sangat detail sekali. Jadi untuk kita masuk ke aplikasinya nanti ditunjukkan tempat dan lokasinya seperti itu. Jadi selebihnya sangat oke dan sangat membantu. Dimulai awal tahun 2019 lalu, bisnis properti ini terus berkembang hingga sekarang. Memiliki visi misi yang sama yakni bisnis hospitality management berbasis IT, seluruh yang terlibat adalah anak-anak muda dengan latar belakang yang berbeda. Hariat Maja, Jogja TV. Ya, ini memudahkan sekali untuk masyarakat yang ingin mencari kos-kosan ataupun mungkin sekitaran apartemen dan lain sebagainya dan hotel. Dan ini dibuat oleh
anak muda Yogyakarta masih 19 tahun 19 tadi ya, tahun. sudah punya aplikasi yang memang ingin memudahkan masyarakat, dan tentunya anak-anak sekarang tuh suka banget dengan teknologi seperti itu, ataupun bekerja di perusahaan-perusahaan seperti startup, dan ini juga memotivasi kita untuk bisa mengembangkan berbagai usaha yang dimana ini hanya dengan menggunakan gadget. Benar. Mereka juga sudah bisa mencari pundi-pundi rupiah dengan satu gadget yang bisa membantu banyak masyarakat gitu. Dan yang pasti ini sangat menginspirasi begitu ya, Iya. karena ketika mereka masih muda tapi mereka sudah berpikiran jauh begitu, membuka sebuah atau menciptakan sebuah aplikasi yang bisa digunakan, memang dibutuhkan begitu ya, dan Iya. itu tidak akan mati pemirsa, karena yang biar bagaimanapun wisata itu tidak akan bisnis wisata begitu tidak akan mati sampai kapanpun. Iya, benar sekali. Baik, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ini ada seorang warga di Boyolali, Jawa Tengah yang berhasil mengolah biji dari buah salak pondok sebagai bahan baku minuman alternatif ini sebagai pengganti kopi. Dan serbuk biji salak ini juga diklaim berkhasiat untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan juga diabetes. Pembuatan serbuk biji salak pondok sebagai pengganti kopi dilakukan oleh Puput Tetuko yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat dari Kodim 0724 Boyolali. Pria yang tinggal di Dukuh Gunung Wijil, Desa Gubuk, Kecamatan Cepogo, Boyolali ini membuat kopi biji salak dengan tujuan untuk mengobati orang tuanya yang mengidap penyakit diabetes. Berbekal pengetahuan tentang khasiat biji salak, anggota TNI berpangkat Sersan 1 ini kemudian mengumpulkan biji salak untuk diolah menjadi serbuk. Selanjutnya, serbuk yang telah siap diseduh dengan air panas seperti minuman kopi dan dijadikan sebagai obat alternatif penyakit diabetes. Untuk membuat serbuk salak, hal pertama yang dilakukan adalah menjemur biji salak, kemudian menyangrainya selama 2 jam atau hingga kering dan berubah warna. Setelah dingin, biji salak tersebut digiling halus hingga menjadi serbuk yang siap untuk dikonsumsi. Seperti halnya minum kopi, untuk mengkonsumsi kopi biji salak hanya diperlukan gula dan air panas. Tak berbeda dengan aroma kopi yang sudah populer di masyarakat, kopi biji salak ini juga mengeluarkan aroma khas yang membuat peminumnya ketagihan. Melihat bahwa banyak kebun salak yang notabene masih digunakan dan dimanfaatkan untuk buahnya saja. Jadi saya melihat kenapa banyak limbah yang terbuang sia-sia. Saya bereksperimen bahwa biji salak tersebut saya buat sebuah kopi, seperti kopi, karena ini murni dari biji salak. Saya beraspirasi bahwa ibu saya juga terkena penyakit gula. Kebetulan alhamdulillah ibu saya kena diabetes mellitus, sembuh dengan Tak hanya dikonsumsi sendiri, kopi biji salak ini juga sudah dipasarkan dengan merek khusus dan memiliki label berizin. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, Putu Tetuko mendatangkan langsung bahan baku biji salak dari petani salak di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Minuman alternatif pengganti kopi ini menurut Putu Tetuko dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan menyembuhkan diabetes, asam urat, serta berbagai penyakit lainnya. Untuk yang tertarik mencicipi kopi ini, konsumen hanya cukup membayar Rp25.000 per botol. Disebut-sebut tak memiliki efek samping, produk biji salak pengganti kopi ini sudah dikenal wilayah masyarakat Boyolali hingga luar daerah seperti halnya Kalimantan dan Sulawesi. Nikmat, segar, dan menyegarkan. Berguna untuk stroke, gula darah, asam urat, darah tinggi, dan sebagainya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV. Ya, ini menjadi serbuk pengganti kopi begitu ya, yang katanya ini diklaim berkhasiat untuk menurunkan
sebagai obat diabetes, kemudian menurunkan tekanan darah tinggi seperti itu. Hanya saja memang belum ada rilis resmi begitu ya. Mungkin dari kajian dari medisnya seperti apa, kandungannya apa saja. Hanya saja memang biasanya begitu ketika buahnya sendiri enak dimakan, kemudian bagian atau partnya yang ada di buah itu sendiri kemungkinan juga aman untuk dikonsumsi. Iya, benar sekali. Dan beberapa juga mengeksperimenkan seperti itu daripada dibuang, mending diolah menjadi satu makanan yang memang enak untuk disajikan dan juga dijual untuk masyarakat. Salah satunya ini tidak terfikirkan bahwa dari biji ini sendiri, di salak ini sendiri juga bisa digunakan sebagai obat sekaligus juga kopi gitu. Kopi yang berbeda dari kopi lainnya, di mana kopi ini pun juga tadi diklaim sebagai kopi yang memang tidak menyebabkan mungkin emah dan lain sebagainya dan aman untuk dikonsumsi seluruh masyarakat tentunya ya. Benar sekali. Bahkan tadi udah dipasarkan sampai ke luar Jawa. Iya, itu sangat luar biasa. Baik, pemirsa, kita akan jeda kembali ya. Usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi dari komunitas fotografi Gunung Kidul yang menjelajah desa. Tetaplah bersama Seputar Jogja Pagi. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Termasuk rumit atau sedang atau ringan permasalahan-permasalahan disabilitas yang bisa dipelajari untuk perempuan, banyak hal tentang dunia disabilitas khusus untuk perempuan dan anak gitu. Selama SMA itu kalau teman-teman biasanya anak muda SMA kan juga gaul ya? Buat saya harus bermanfaat kapanpun dan dimanapun saya berada, apapun kondisinya. Pemirsa, puluhan fotografer dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti jelajah desa di Gunung Kidul. Acara yang digelar oleh komunitas fotografi Gunung Kidul ini diharapkan mampu meningkatkan potensi wisata dan juga daerah. Puluhan fotografer profesional dari DIY, Jawa Tengah, dan beberapa kota besar lainnya mengikuti acara jelajah desa yang diadakan oleh komunitas Gunung Kidul Fotografi. Dalam kegiatan ini, para penghobi foto diajak berkeliling desa Kedungpoh, Kecamatan Ngelipar untuk melihat berbagai kegiatan rakyat setempat yang menarik untuk diabadikan. Di antaranya sentra kerajinan kayu yang memproduksi berbagai perabot rumah tangga dan sentra kerajinan kelapa yang memproduksi minyak kelapa dan kerajinan berbahan batok kelapa. Para fotografer diberi kebebasan untuk menjelajah dan mengabadikan berbagai momen di sentra-sentra tersebut, seperti proses pembuatan hingga produk jadi. Setelah menjelajahi sentra kerajinan, para fotografer kemudian diajak menuju spot matahari terbenam, di mana mereka diberi kesempatan untuk mengabadikan momen tersebut. Usai mengabadikan sunset, para fotografer disuguhi pertunjukan kesenian daerah dan berbagai makanan tradisional di desa setempat. Kegiatan jelajah desa oleh komunitas Gunung Kidul Fotografi ini adalah kegiatan rutin tahunan yang bebas diikuti oleh fotografer dari mana saja. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk berburu foto, mempererat silaturahmi antar fotografer, dan mempromosikan potensi desa di Gunung Kidul. Exploring desa di Gunung Kidul adalah annual event oleh komunitas Gunung Kidul Fotografi, di mana setiap tahunnya kita memilih desa yang memiliki potensi-potensi tersembunyi yang layak kita publikasi dan layak kita perkenalkan kepada dunia. Saya berharap banyak dengan adanya kegiatan eksplor fotografer se-Indonesia ini untuk menggali potensi yang ada di desa Kedungpoh. Kedepannya saya ingin desa Kedungpoh dikenal untuk potensi yang ada di sini, baik dari industri,
rumah tangga yang masih mempertahankan alat tradisional dan kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin kurang untuk tahu caranya berpromosi bagaimana. Dengan adanya teman-teman fotografi, secara tidak langsung teman-teman itu ikut mempromosikan produk-produk mereka. Diharapkan dengan diperkenalkan produk itu di medsos, mungkin akan menarik wisatawan atau pengusaha yang bisa membantu mempromosikan produk tersebut. Anjar Ardityo, Jogja TV. Ya, menarik karena yang diambil adalah beberapa desa dan juga potensi yang ada di sana seperti kesenian dan juga mungkin kuliner dan lain sebagainya yang memang ada di Gunung Kidul. Diharapkan juga ini sebagai salah satu promosi juga seperti itu agar nantinya Gunung Kidul bisa lebih up lagi. Ini kan tidak hanya diikuti oleh dari Gunung Kidul ataupun dari Yogyakarta, tetapi dari luar daerah pun juga diperbolehkan untuk hadir dan juga bisa mengabadikan momen untuk di Gunung Kidul seperti tadi ada kerajinan, sentra kerajinan dan juga tadi ada tari-tarian dan juga salah satu objek wisata yang menampilkan suasana sunset sore hari. Dan yang pasti event-event seperti ini merupakan media yang sangat efektif ya sebagai media promosi berbagai potensi desa seperti itu menggelar mungkin bisa dengan lomba fotografi yang kemudian diwajibkan diupload di sosmed dengan hashtag-hashtag tertentu. Itu merupakan sebuah promosi yang sangat efektif yang bisa dilakukan di semua daerah begitu ataupun Pok Darwis yang ada di seluruh Indonesia begitu. Baik pemirsa, berikut kami sampaikan juga informasi cuaca untuk Anda pemirsa berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Yogyakarta. Hari ini cuaca di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kulon Progo dan juga Gunung Kidul ini diprediksi hujan ringan dengan suhu berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius, sementara di Bantul diprediksi berawan dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Dan di Jawa Tengah meliputi Purworejo, Magelang, Klaten, Solo, Sukoharjo hari ini diprediksi hujan sedang dengan suhu seluruhnya berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Ya, informasi tadi sekaligus menutup seputar Jogja Pagi edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami berdua undur diri. Saya Visintia Rina. Saya Dari Bobo. Pamit, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan salam Indonesia.